Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya jelas, Mas Yusuf, Mas Malik Hariskus, dan Mas Taufan. Jelas, Saya Pak. dengar baik ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di pertemuan ketiga web kita ya. Eh, di web ketiga ini kita akan melanjutkan pembicaraan ya, diskusi mengenai proposal penelitian teman-teman ya. Jadi saya cek sudah beberapa yang mensubmit untuk tugas ketiga. Tugas ketiga itu kalau tidak salah terakhir saya lihat ada 4 orang ya, 4 orang sudah submit. Nanti kita coba bahas teman-teman ya. Sebelum kita bahas dan kita diskusikan lebih lanjut, saya coba akan memberikan pengantar materi paling tidak untuk merefresh ya teman-teman yang sudah membaca buku pedomannya. Ini saya coba refresh dengan satu atau satu materi lah paling tidak, dan setelah itu kita bisa diskusi lebih banyak. Oke, saya share screen dulu teman-teman. Oke, sudah terlihat ya slide-nya. Baik, di bagian tugas ketiga teman-teman diminta untuk menyelesaikan isian dari proposal yang teman-teman susun itu mengenai metode atau metodologi penelitian ya. Kita coba bahas apa sih metode penelitian itu yang harus diisi di dalam bab tugas ketiga. Oke, dalam penelitian teman-teman, sebetulnya secara umum kita mengenal metode penelitian itu ada 3 ya secara umum teman-teman ya. Pertama biasanya disebut sebagai metode kualitatif gitu ya. Kedua ada metode kuantitatif, dan ketiga itu ada namanya metode campuran atau mix method ya. Nah, kita akan lihat satu persatu teman-teman seperti apa sih metode kualitatif, kuantitatif, dan mix method di dalam pembahasan kita kali ini ya. Oke. Nah, penelitian pertama adalah kita bicara terkait dengan metode kualitatif ya. Di mana pendekatan kualitatif itu biasanya berkaitan dengan pengembangan ya, atau mengembangkan penjelasan fenomena sosial. Kaitannya dengan fenomena sosial, kita melakukan eksplorasi teman-teman ya. Dan penelitian metode kualitatif ini biasanya bertujuan untuk membantu memahami dunia sosial yang kita jalani ya. Misalkan ya kita ingin mencari tahu ya mengapa seseorang berperilaku seperti yang biasa dilakukan ya. Mengapa misalkan penerapan sistem informasi di suatu organisasi X tidak berjalan dengan baik ya, atau terjadi kegagalan dalam implementasinya ya. Kenapa ketika implementasi diterapkan prosesnya bukan bertambah baik tapi tambah lambat gitu ya. Itu juga bagian daripada proses penelitian. Biasanya kita lakukan pendekatan kualitatif, kita lakukan pendekatannya dengan data-data non numeris ya, atau non numerik ya. Jadi data-data yang biasanya dalam bentuk hasil wawancara gitu ya teman-teman ya, catatan diskusi gitu ya, FGD dan lain sebagainya, itu bagian daripada proses kualitatif. Oke, baik. Nah, dalam metode kualitatif ya, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa biasanya metode kualitatif ini yang selalu berurusan ya dengan
data-data yang tidak terstruktur, teman-teman ya, atau data non numerik ya, seperti halnya tadi teks, teman-teman ya, hasil wawancara, transkrip wawancara, gambar juga bisa, video, rekaman dan segala macamnya, itu bisa dijadikan data primer untuk data kualitatif dalam suatu metode penelitian. Nah, pada umumnya yang biasa digunakan adalah pendekatan wawancara ini, teman-teman ya. Atau juga bisa dilakukan dengan mencatat, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap satu kelompok tertentu ya. Pada umumnya metode kualitatif ini biasanya banyak diterapkan di penelitian ilmu sosial, teman-teman ya, karena memang ilmu sosial ini kan lebih banyak melihat fenomena sosial yang terjadi ya, untuk melihat gejalanya. Kenapa misalkan satu masyarakat tertentu banyak yang tidak melanjutkan sekolahnya gitu ya, atau putus sekolah gitu ya, atau misalkan banyak di suatu masyarakat kenapa banyakkan mereka lebih memilih pindah ke ibu kota gitu ya, dibanding mereka bertani di daerahnya atau desanya. Itu bagian daripada kajian atau sebuah penelitian untuk mengeksplorasi fenomena sosial. Nah, sistem informasi itu juga bagian daripada tidak hanya dalam konteks teknikal, teman-teman ya, pembahasan sistem, tapi bisa juga dalam pendekatan mengeksplorasi bagaimana kondisi penerapan, misalkan keberterimaan suatu sistem pada suatu organisasi, kesuksesan penerapan sistem informasi pada suatu organisasi. Itu bagian daripada proses pendekatan, bisa kualitatif juga bisa nanti kuantitatif ya. Oke. Di dalam penelitian kualitatif ya, ini ada beberapa tujuan ya. Antara lain kita bisa melakukan kombinasi secara deskriptif ya. Dari deskriptif ini adalah mengungkap hal-hal yang tertentu yang berhubungan dengan situasi tertentu. Atau juga kita bisa melakukan interpretasi ya, memahami fenomena yang terjadi ya. Biasanya tujuannya untuk mengembangkan konsep atau teori baru ya. Awalnya ada konsep atau teori yang lama gitu ya, dan kita ada fenomena baru, ternyata kok tidak relevan dengan konsep teori yang lama gitu ya. Apa ada fenomena apa baru di sini gitu. Itu kita bisa lakukan pendekatan kualitatif untuk dilakukan interpretasi. Atau juga bisa kita gunakan untuk verifikasi ya. Verifikasi atau juga evaluasi. Nah, karakteristik metode kualitatif antara lain bisa dijelaskan berikut ini. Biasanya peneliti yang menggunakan metode kualitatif akan langsung mengumpulkan data di tempat dia melihat suatu kejadian ya. Oke. Nah, kemudian begitu juga dalam penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data dan informasi, tidak mengandalkan sumber data tunggal. Misalnya diperoleh dari berbagai macam pendekatan, hasil wawancara, observasi, atau dokumen-dokumen yang ada, dilihat gitu ya, dianalisis. Itu bagian daripada penelitian kualitatif. Selain itu, metodologi penelitian kualitatif juga digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan menginterpretasikan data dan informasi yang diperoleh dengan cara tertentu. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan dari makna yang sudah kita pahami atau kita baca. Memang sangat biasanya cenderung sangat subjektif ya, berdasarkan interpretasi yang dimiliki oleh penelitinya. Kemudian metode kualitatif lebih interaktif dan komunikatif. Kenapa ini terjadi? Karena dia biasanya pendekatannya dengan wawancara ya, dengan melakukan interaksi langsung, teman-teman ya, observasi gitu ya, teman-teman ke lokasi. Bahkan juga ada pendekatan etnografi, teman-teman ya, peneliti langsung berinteraksi dan ikut secara langsung dalam aktivitas kehidupan sosial dalam satu masyarakat tertentu untuk mengungkap fenomena yang terjadi dalam satu desa tersebut atau satu ruang lingkup penelitiannya yang dikaji. Oke. Nah, beberapa hal yang diketahui untuk dapat memahami penelitian kualitatif ya, bahwa
dalam penelitian kualitatif tidak ada jawaban tunggal, teman-teman ya. Karena biasanya kan kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif itu bisa kita buatkan kuesioner yang tertutup ya. Jawabannya bisa iya dan tidak saja gitu ya. Kemudian juga konteksnya sangat penting ya, subjektivitasnya juga lebih tinggi ya. Kemudian semua jenis data, tidak hanya data-data teks ya, tapi bisa data-data yang macam-macam ya, dari gambar dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa tipe metode kualitatif ya. Pertama ada pendekatannya studi kasus ya. Nah, studi kasus ini bagian penelitian yang untuk digunakan untuk meneliti kualitatif dan kualitatif metodologi. Jadi sebenarnya bisa juga kuantitatif bisa kualitatif ya. Prinsipnya dalam studi kasus ini merupakan investigasi empiris suatu fenomena ya, yang disesuaikan dengan konteks lingkungannya ya. Nah, kalau kita punya penelitian yang seperti halnya kita melakukan penelitian yang sifatnya case study tertentu ya, studi kasus tertentu. Misalkan kita mau melihat bagaimana fenomena penerapan digitalisasi di suatu organisasi X gitu teman-teman ya, itu apakah berpengaruh terhadap kinerja seseorang gitu ya. Nah, itu kita gali ya. Polanya adalah pada studi kasus perusahaan tertentu saja gitu ya. Nah, itu pendekatan tipe metode kualitatif studi kasus teman-teman. Kemudian kalau pendekatan berikutnya yang kedua adalah namanya penelitian tindakan atau action research ya. Nah, ini biasanya penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan atau mengusulkan proposalnya adalah mengembangkan suatu sistem pada suatu perusahaan atau organisasi, maka itu adalah pendekatannya, tipenya adalah penelitian tindakan atau action research ya. Kenapa? Karena penelitinya itu terlibat secara langsung memberikan solusi gitu ya, mencari permasalahannya, kemudian memberikan solusi dan coba melihat hasilnya, apakah solusi yang ditawarkan itu memberikan perbaikan apa tidak, atau relevan apa tidak dengan konteks masalah yang ingin diselesaikan gitu ya. Itu bagian daripada action research ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah etnografi. Nah, ini etnografi yang tadi saya singgung teman-teman, yaitu metodologi penelitian kualitatif yang melibatkan deskripsi orang, sifat fenomena ya. Kalau dalam bidang TK, metode penelitian etnografi ini semakin banyak digunakan untuk menyelidiki sistem informasi secara umum ya. Kalau biasanya di ilmu sosial itu kita ingin melihat perilaku suatu masyarakat tertentu ya teman-teman, maka dia akan hidup di dalam perilaku tersebut. Misalkan dia ingin melihat satu fenomena kejahatan ya, misalkan kejahatan namanya, kejahatan judi online misalkan, atau kejahatan game online, atau kejahatan misalkan transaksi narkoba gitu ya. Nah, penelitinya itu mesti terjun langsung dalam kehidupan bagian daripada aktivitas tersebut gitu ya. Ini melihat langsung begitu. Ya memang resikonya cukup tinggi ketika kita bicara di penelitian etnografi, terutama hal-hal yang sifatnya sensitif ya. Kemudian juga ada tipe berikutnya yang keempat ya, yaitu adalah grounded theory ya. Grounded theory ini sebagaimana namanya ya, kita melakukan penggalian atau mengeksplorasi data-data informasi yang ada ya, untuk dianalisis dan bisa mendapatkan satu teori baru gitu ya. Dari teori-teori yang sudah ada bisa kita kembangkan lebih lanjut. Bagaimana misalkan saya ke mute ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada juga yang tipe berikutnya yang keenam adalah analisis konten ya. Yaitu analisis konten ini biasanya lebih digunakan untuk mengidentifikasi, melihat ya struktur konten suatu teks tertentu ya, teman-teman, dari buku, jurnal
Ya salah satunya misalkan penelitian-penelitian yang menggunakan analisis konten, misalkan media sosial juga itu bisa ya teman-teman ya. Analisis konten terkait dengan publikasi, pendekatan misalkan bibliometrik gitu ya, atau scientometrik, itu bagian daripada analisis konten suatu dokumen. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara pengumpulan data, teman-teman? Ya. Nah, ini yang saya coba lihat dari 4 yang sudah mengumpulkan itu ada yang keliru ya memahami cara pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Banyak yang mengisi hanya data primer, data sekunder gitu ya. Bukan hanya itu, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara teknik pengumpulan data, maka yang perlu kita jelaskan adalah kita melakukan pengumpulan data seperti apa caranya ya. Apakah kita melakukan pengamatan secara langsung ya seperti ini ya, kita langsung ke lokasi, kita observasi gitu ya, ataukah kita melakukan survei terbuka, kita survei, kita buatkan kuesioner instrumennya dan kita sebar gitu ya, mereka suruh ngisi respondennya itu. Atau yang ketiga, kita mengumpulkan orang ya, kita lakukan namanya FGD, Focus Group Discussion. Nah, kelompok fokus dan fokus group ini adalah kita biasanya mengumpulkan beberapa orang yang memang relate terkait dengan penelitian kita ya, bisa jadi sebagai expertnya gitu ya, atau sebagai orang yang terlibat dalam penelitian ini ya, maksudnya terlibat atau objek yang terlibat dalam penelitian ini, untuk kita mendiskusikan satu topik dan kita mencarikan titik temu ya, titik temu dengan argumen dari masing-masing pendapatnya gitu ya. Biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak sih, antara 5 sampai dengan 10 dan 15 orang. 15 orang itu banyak ya, biasanya sampai hanya 10 lah paling enggak. Kemudian yang keempat itu biasanya dalam mencari data itu adalah wawancara mendalam, teman-teman ya. Teman-teman bisa mewawancara satu persatu kepada responden sebagai yang mau kita gali informasinya. Kalau misalkan kita bicara azan, teman-teman ya, kita pending dulu sebentar.
Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Ya, jadi di teknik ya pengumpulan data itu antara lain tadi sudah kita bahas, ada pengamatan ya, direct observasi, kemudian ada survei terbuka, kuesioner ya teman-teman, ada FGD, ada yang berikutnya keempat adalah kita menggunakan wawancara mendalam atau deep interview. Nah, wawancara mendalam ini kita mewawancari satu persatu teman-teman yang kita temui. Misalkan kalau kita ingin menggali satu permasalahan nih teman-teman ya, memang pastikan ketika mengembangkan satu sistem informasi kan butuh mendapatkan insight ya, masalahnya apa sih ya. Kita tanya misalkan ke manajer TI-nya, ada masalahnya apa, penggunanya seperti apa. Nah, dari situ kita tahu bahwa problem yang dihadapinya adalah seperti apa di dalam ruang lingkup penelitian kita. Itu bagian daripada wawancara mendalam teman-teman. Jadi di dalam wawancara ya, di dalam survei terbuka itu biasanya ada instrumen ya teman-teman ya. Selain itu juga di dalam FGD juga ada instrumen teman-teman ya. Jadi kita buatkan instrumen. Instrumen itu adalah sebuah alat gitu teman ya, alat yang kita gunakan untuk nanti mengukur dalam bentuk melakukan survei tersebut. Biasanya bentuknya dalam bentuk pertanyaan ya, item-item pertanyaan, dan kita sebar ke respondennya. Oke. Selain itu juga kita bisa mengumpulkan data menggunakan ketika melakukan pencatatan sejarah ya. Catatan sejarah ini maksudnya adalah kita menggali informasi dari para pelaku atau yang menyaksikan langsung ya dari kondisi atau kejadian-kejadian sejarah tertentu. Kemudian juga pengamatan partisipan ya, metode ini mirip dengan observasi langsung. Peneliti berpartisipasi dalam tindakan atau peristiwa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam skenario yang telah disiapkan. Jadi terlibat teman-teman ya. Jadi tidak observasi kan hanya melihat teman-teman ya, mengamati gitu. Tapi kalau dalam pengamatan partisipan ini kita terlibat langsung ya. Misalkan kita dalam satu perusahaan ya ada kondisi tertentu, kita berperilaku sebagai penggunanya, kita coba lihat menemukan masalah apa dalam penggunaannya gitu, namanya berpartisipasi. Oke. Selain itu juga ada pengamatan etnografi ya teman-teman ya. Jadi kita mengumpulkan dengan pengamatan etnografi karena etnografi itu lebih mendalam, kita tinggal dalam satu wilayah tersebut untuk kita gali, kita catat betul-betul ya setiap kejadian peristiwa yang kita amati. Dan juga melalui analisis konten. Biasanya metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis kehidupan sosial dengan menafsirkan kata-kata dan gambar dari dokumen, fisik, seni, musik, dan produk budaya. Oke. Nah, dalam analisis data kualitatif ya, cenderung biasanya bersifat iteratif teman-teman ya, artinya dilakukan perulangan ya, digali terus-menerus. Kemudian juga polanya adalah induktif ya. Induktif itu artinya dari data yang khusus ya, spesifik pada konteks tertentu akan digeneralisir secara umum ya. Kemudian juga berpusat pada peneliti di mana nilai-nilai pengalaman peneliti dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi analisis ya. Ini sini faktor subjektivitasnya teman-teman ya. Jadi betul-betul faktor analisis pemahaman peneliti itu yang menjadi poin penting untuk menghasilkan ketajaman dari analisisnya. Oke, kemudian berikutnya tadi sudah kita bicarakan terkait dengan metode kualitatif. Sekarang kita masuk ke metode kuantitatif, teman-teman. Nah, penelitian metode kuantitatif ini didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasi. Jadi poin keywordnya adalah dikuantifikasi teman-teman ya. Nah, biasanya menggunakan prosedur statistika, matematika, atau model komputasi lain ya dalam melakukan analisis datanya. Jadi data-data yang kita kumpulkan ada data numeris ya, misalkan data kuesioner teman-teman ya. Kuesioner biasanya menggunakan skala Likert misalkan. Skala Likert itu misalkan dari 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai 7 atau 1 sampai 8 itu poinnya nilainya adalah angka.
setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu bagian dari poin-poin angka teman-teman. Itu kita kumpulkan. Nah, penelitian kuantitatif misalnya dalam bentuk survei ya, dari responden yang dipilih dengan cara tertentu pula. Hasil dari survei kemudian disajikan dengan cara tertentu untuk memahami yang terkandung dari data yang dikumpulkan. Oke, sorry. Nah, dalam karakteristik metode kuantitatif, biasanya pola instrumennya terstruktur, teman-teman. Jadi, kita sudah siapkan instrumennya secara terstruktur ya, pertanyaannya, poin-poinnya apa saja gitu ya, ingin kita tanyakan, dan kita gali ke respondennya. Nah, kemudian yang kedua, sifat pertanyaannya biasanya close end question atau pertanyaan tertutup ya. Jawabannya misalkan apakah Anda setuju misalkan sistem ini memiliki kecepatan yang baik gitu ya. Nah, nanti dia jawab setuju, tidak setuju. Udah ada poin-poin jawabannya teman-teman. Jadi close sifatnya, tidak bisa dia menuliskan pendapat dia secara tekstual gitu ya di dalam jawabannya. Kemudian dalam pendekatan kuantitatif biasanya ada mekanisme ukuran sampel ya, karena kita tidak bisa menggali semua populasinya ya, maka kita perlu ambil sampelnya ya. Misalkan dalam suatu perusahaan di situ ada 1000 karyawan ya yang menggunakan sistem tersebut, maka kita tidak mungkin misalkan melakukan survei ke 1000 orang tersebut ya. Nah, karena tidak memungkinkan, maka kita bisa ambil sampelnya saja teman-teman ya. Kalau bisa semuanya ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa ambil sampelnya. Nah, nanti ada cara-cara untuk mengambil sampelnya, ada purposive sampling gitu ya, ada pendekatan sampling yang terkait dengan penentuannya, bahkan juga penentuan jumlahnya teman-teman ya. Penentuan jumlah untuk mengambil sampelnya berapa sih wajarnya gitu ya, atau seideal mungkin ya. Nah, kemudian juga karakteristik metode kuantitatif biasanya ada studi sebelumnya teman-teman. Nih ya, studi sebelumnya. Jadi studi sebelumnya kita gunakan untuk apa? Untuk kita dapatkan informasi berupa instrumen yang akan kita gunakan ya. Jadi ada petunjuk instrumennya, selain itu juga ada petunjuk teorinya teman-teman ya, yang kita akan acu gitu teman-teman. Jadi ketika kita membuat instrumen pertanyaan kuesioner itu tidak serta-merta kita buat sendiri teman-teman ya. Karena kalau kita buat sendiri itu terlalu panjang prosesnya. Dalam membuat instrumen pertanyaan itu tidak sederhana teman-teman ya. Tidak hanya kita buat gitu ya, itu selesai kita bisa sebarkan ke responden. Tapi dalam membuat kuesioner itu butuh proses yang panjang, bahkan perlu kita validasi ya. Nah, karena itu agar pertanyaan kita itu atau kuesioner kita lebih relevan dan memiliki acuan yang jelas, maka kita bisa menggunakan instrumen yang sudah ada sebelumnya. Kita tinggal modifikasi sesuai dengan konteks penelitian kita gitu ya. Kemudian juga dalam karakteristik metode kuantitatif itu ada data kuantitatif jelas ya, teman-teman, data dalam bentuk tabel, angka, grafik gitu ya. Kemudian juga sifatnya dia mengeneralisasi hasil ya. Kita ambil sampel, kita generalisasi. Seakan-akan dalam bentuk populasinya ya. Kita misalkan hanya survei 150 orang dari 1000 populasi, kita asumsikan bahwa misalkan tingkat penerimaan dari sistem administrasi arsip misalkan di organisasi tersebut itu sudah cukup baik gitu teman-teman, maka kita anggap bahwa organisasi tersebut sudah bisa mengadopsi dan menerima dengan baik. Oke. Nah, dalam pendekatan metode kuantitatif ada namanya metode non eksperimental ya, ada juga metode eksperimental. Nah, metode non eksperimental adalah metode yang dilakukan tanpa peneliti melakukan manipulasi atas perubah ya, perubahan itu variabel yang sedang diteliti.
Jadi ada 3 metode non eksperimental, yaitu deskriptif, korelasional, dan sebab komparatif. Metode deskriptif ini terdiri atas survei dan observasi. Nah, ini tujuan dari metode deskriptif ya, untuk non eksperimental. Ini menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi saat ini dari individu. Dan kalau penelitian korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan ya, hubungan antara relasi antara dua entitas ya. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kuat dan arah relasi yang terjadi dalam secara alami pada minimal 2 kelompok yang berbeda. Jadi kita ingin melihat hubungan ya, korelasi antara 2 kelompok yang berbeda. Atau juga kita ingin menggali sebab akibatnya, maka kita bisa menggunakan metode kausal komparatif, di mana kita melihat tidak hanya sekedar hubungan, tapi juga kita ingin melihat apakah ada karakteristik sebab akibat ya. Misalkan kalau misalkan hujan deras teman-teman ya, hujan deras cenderung misalkan orang menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Nah, apakah ada hubungannya? Ketika hujan kita survei itu, ternyata ketika hujan memang macet kan, kenyataannya macet karena banyak orang menggunakan kendaraan pribadinya. Oke. Kemudian yang kedua adalah metode eksperimental ya, eksperimental. Nah, dalam metode eksperimental ini peneliti menggunakan teknik tertentu untuk memperlakukan partisipan dengan cara yang berbeda. Jadi kita sesuaikan untuk kondisi partisipannya teman-teman ya. Misalkan kita buat jadi beberapa kelompok ya, kemudian kita buatkan semacam eksperimen kelompok ya, atau kita kondisikan respon dari partisipan itu untuk melihat kondisi penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam sebuah eksperimen terkadang penugasan secara acak tidak dimungkinkan ya. Kondisi ini tetap bisa memungkinkan peneliti untuk melakukan eksperimen meskipun karakteristik eksperimennya akan berbeda ketika dimungkinkan adanya pemilihan acak dan penugasan. Nah, maka itu dikenal dalam 2 kondisi ini. Yang pertama adalah namanya eksperimen murni atau true eksperimen, adalah eksperimen yang melibatkan pemilihannya acak ya dan penugasannya acak. Sedangkan ada yang namanya sifatnya sebagian saja, yaitu disebut sebagai eksperimen kuasi. Kuasi eksperimen ini adalah eksperimen yang hanya melibatkan pemilihan acak saja, tapi penugasan tidak acak gitu. Oke, kemudian ini cara pengumpulan data untuk metode kuantitatif ya. Biasanya digunakan pendekatan survei nih teman-teman ya, survei, atau cara kedua adalah percobaan di laboratorium ya. Kita melakukan uji coba eksperimen ya dalam laboratorium. Kalau teman-teman mungkin melakukan pengujian ya suatu algoritma gitu ya, mana yang paling akurasinya tinggi, mana yang rendah gitu ya, itu bagian daripada proses pengujian eksperimen. Oke, secara khusus untuk survei peneliti harus menentukan ukuran sampel ya. Jadi teman-teman harus menentukan sampelnya nih ya, jumlah responden minimalnya yang diperlukan untuk mengisi survei agar diperoleh instrumen yang valid dan reliable ya. Jadi teman-teman juga perlu menentukan instrumennya yang tepat ya. Sampel dalam jumlah tertentu diambil dari populasi yang ukuran atau jumlah anggotanya jauh lebih besar gitu ya. Ya, pertama ada jumlah populasi ya teman-teman ya. Dari jumlah populasi ini kita jadikan dasar untuk menentukan jumlah sampelnya. Oke. Kemudian dalam melakukan analisis data kita bisa melakukan analisis secara deskriptif ya. Ada juga kita bisa melakukan komparatif ya, kita bandingkan kondisi tertentu dengan kondisi yang lainnya ya. Sebagai contoh misalkan ingin membandingkan rata-rata indeks prestasi antar mahasiswa ya, dan mahasiswa prodi sistem informasi angkatan 2019 atau 2020 ya. Ini bagian daripada proses komparasi. Misalkan dengan melakukan uji tertentu, misalkan min test ya, dan bisa membandingkan indeks prestasi 2 kelompok mahasiswa di atas. Atau ketiga adalah analisis data relasional ya, ini hubungan ya. Jadi analisis relasional digunakan untuk mengetahui ada tidaknya relasi antara 2 peubah atau 2 variabel X dan Y. Variabel X, apakah ketika hujan
orang akan membawa kendaraan ketika bekerja atau tidak gitu ya. Itu dua variabel berbeda yang kita coba lihat ada hubungannya apa tidak. Atau kita lihat lebih dalam adalah sebab akibat. Analisis sebab akibat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh peubah bebas dan peubah tidak bebas ya, peubah X misalkan terhadap Y ya. Maka ketika kita belajar rajin, maka nilai kita akan tinggi gitu ya. Itu bagian daripada hubungan, misalkan kita lihat ada pengaruhnya sebab akibatnya. Atau sebab akibat di dalam konteks lainnya, contohnya misalkan tadi ketika hujan deras ya, jalanan macet gitu namanya. Apakah ketika hujannya tidak reda, jalannya tidak macet gitu ya, itu bagian daripada sebab akibat. Nah, ini perbedaannya antara dua pendekatan tadi teman-teman ya, metode kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi pendekatan, tujuan dan seterusnya, teman-teman bisa lihat ini resume rangkuman dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Oke, berikutnya yang ketiga teman-teman, yaitu namanya metode campuran ya. Oke, dalam istilah metode campuran ini berlaku untuk penelitian yang menggabungkan dua atau lebih metode penelitian teman-teman ya. Jadi penelitian itu tidak hanya dibatasi oleh pendekatan kuantitatif saja atau kualitatif saja, tidak. Ada kalanya kita perlu melakukan penggabungan, kita mix teman-teman, kita gabungkan. Entah atau misalkan kita melakukan pendekatannya kuantitatif dulu baru kualitatif gitu ya, atau sebaliknya kualitatif dulu baru kuantitatif, atau kita lakukan secara paralel kualitatif dan kualitatif gitu teman-teman ya. Itu bagian daripada penggabungan metode teman-teman. Dan itu boleh teman-teman ya, bukan berarti kita hanya boleh untuk penelitian yang kualitatif hanya kualitatif saja gitu sendiri, kualitatif dan kualitatif sendiri tidak, tapi kita bisa menggabungkan. Nah, karakteristik metode campuran itu adalah penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian ya. Jadi pendekatannya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya ya. Fokus pada hubungan antara beberapa pendekatan ya, misalkan triangulasi. Metode campuran menekankan perlunya penjelasan terkait manfaat pendekatan alternatif dan cara membawa alternatif tersebut ke dalam satu pendekatan. Dan ketiga adalah penekanan pada pendekatan praktis ya. Pendekatan pada metode campuran bersifat problem driven, dalam arti bahwa pendekatan ini memperlakukan masalah penelitian, utamanya jawaban atas masalah yang penelitian yang ada. Nah, di dalam metode campuran kita biasanya kan menyebutnya kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, kita biasanya menggunakan, kalau dalam campuran ada namanya kual gitu ya. Kual itu meningkat aja ya, kualitatif gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau kuan itu adalah kuantitatif. Jadi kita sebutnya misalkan gabungannya apa? Kuan kual, kual kuan gitu ya teman-teman ya. Itu sebetulnya sama dengan kuantitatif dan kualitatif, sama, cuma hanya disingkat saja. Jadi kalau kualitatif itu ya biasanya data-data kualitatif, teks, gambar, video dan sebagainya. Sedangkan kalau kuantitatif ada data-data numerik. Nah, ini ada beberapa kombinasi teman-teman ya, bisa kuan, kual segala macamnya, dan bisa kita gabungkan. Nah, tujuan dari penggunaan metode campuran ini adalah, pertama adalah meningkatkan akurasi ya. Kemudian kita bisa mendapatkan gambar yang lengkap. Ini akurasi ya, tujuannya kita bisa mendapatkan gambar yang lebih lengkap, dan juga kita bisa mengkompensasi kekuatan dan kelemahannya, dan juga membantu dalam penentuan sampel ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi teman-teman ya, kuantitatif kualitatif. Nah, kelebihan dari metode campuran ya jelas karena di sini adalah kita menggabungkan, bisa lebih mengeksplorasi lebih jelas teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada kelemahan ya teman-teman dalam metode campuran yang jelas semakin lama itu pasti ya, karena tahapannya akan lebih panjang gitu ya. Dan juga butuh biaya lebih banyak ya. Misalkan kalau kita tadinya hanya kuantitatif ya, hanya sebar kuesioner kan murah gitu teman-teman ya. Nah, tapi ketika kita kualitatif maka kita wawancara, butuh waktu lama menemui masing-masing apa yang perlu kita wawancarai ya, respondennya satu persatu kita datangi, dan butuh waktu juga, dan mungkin butuh biaya juga untuk ke lokasi, atau mungkin memberikan sekedar souvenir bagi yang kita wawancarai.
Oke, itu teman-teman antara lain. Nah, kemudian juga peneliti perlu mengembangkan keterampilan lebih dari satu metode ya. Jadi tidak hanya pendekatan kuant, karena gabungan kual juga kita harus pahami kuant seperti apa, kual seperti apa. Dan kita juga harus memahami bagaimana kita mengambil datanya, bagaimana kita menganalisis datanya. Dan istilah temuan dari metode yang berbeda mungkin tidak saling menguatkan. Nah, ini juga menjadi kadang-kadang jadi bumerang juga bagi peneliti teman-teman ya. Ternyata ketika kita gali dari kuan hasilnya ke kiri gitu ya, ketika kita menggunakan kual hasilnya ke kanan gitu, kontradiksi. Nah, itu perlu kita telah lebih lanjut, ada fenomena apa dalam hasil temuan tersebut. Oke, itu pembahasan kita untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya stop share dulu. Baik, saya coba tunjukkan contoh yang sudah saya share ya di e-learning, teman-teman. Oke, ini contoh yang sudah saya sediakan mulai dari bab 1, bab 2, dan sekarang bab 3, teman-teman ya. Jadi rancang bangun sistem informasi penjualan pada toko kelontongan menggunakan metode waterfall ya. Di kasusnya toko XYZ. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di dalam penelitian ini teman-teman, di sini saya jabarkan ya, sebagai contoh saja teman-teman ya. Jadi sebagai acuan seperti apa sih formatnya, kemudian bagaimana sih kita mendeskripsikan gitu masing-masing bagian. Karena dalam bab 3 ini teman-teman diminta untuk mengisi bagian metode penelitian secara keseluruhan, secara utuh ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman diminta untuk menjelaskan teknik pengumpulan datanya seperti apa dan instrumen penelitiannya juga ya. Oke, saya mulai berikan penjelasan di bagian contoh metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian tadi sudah kita jelaskan metode penelitiannya ada pendekatan kualitatif, ada kualitatif gitu ya. Nah, di pendekatan kualitatif ini kalau misalkan tidak cukup hanya satu jenis itu, kita bisa menggabungkan, kita gunakan pendekatan campuran. Nah, dalam contoh penelitian ini menggunakan mix method teman-teman ya. Ini harus di italic ya teman-teman ya. Mix method yaitu menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kualitatif. Yang kita mengadopsi atau mengacu pada penelitiannya Crosswell ya 2014, di mana pendekatan desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian exploratory sequential mix method ya. Jadi ini menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, bagian mana yang kualitatif, bagian mana yang kuantitatif? Jadi kalau kita lihat metode penelitian ini secara keseluruhan, metodologinya adalah menggunakan waterfall ya. Waterfall itu kan teman-teman tahu ya, waterfall ya tahapannya mulai dari requirement gathering, kemudian sistem design, implementasi, kemudian testing dan juga deployment. Ini adalah tahapan dalam metode waterfall. Nah, dalam tahapan ini kita bisa melihat metode yang bisa kita gunakan ya. Pertama adalah kita sebut sebagai exploratory sequential mix method karena di bagian awal dalam requirement gathering ini kita menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa? Kita mesti mewawancara teman-teman ya, subject matter-nya. Kita wawancara tuh siapa misalkan manajernya atau manajer IT atau misalkan yang terkait ya, terkait dengan pengembangan sistem misalkan, atau usernya yang akan menggunakan sistem tersebut. Kita tanya, kita wawancarai apa kebutuhannya, requirement-nya, ada masalah apa dengan selama ini menggunakan pengoperasian yang dilakukan secara manual saat ini gitu ya. Itu kita gali teman-teman yang untuk mendapatkan requirement gathering. Itu pendekatan kualitatif ya di awal. Nah, kemudian nanti
setelah tahapan ini dilakukan proses pengembangan tentunya ya, desain sistemnya, analisisnya, kemudian juga kita implementasikan. Artinya kalau misalkan kita butuh coding ya kita coding untuk mendapatkan aplikasinya atau sistem informasinya. Ya. Kemudian baru itu kita tes. Nah, testingnya bagaimana nih? Misalkan kalau dalam tahapan ini kita melakukan tesnya adalah menggunakan tes PSSUK ya instrumennya ya. Jadi kita ingin melihat post studi system usability questionnaire. Jadi kita menguji atau mengetes tingkat kebergunaan sistem ini teman-teman ya. Jadi menggunakan metode PSSUK. Nah, jadi PSSUK ini ditempatkan sebagai pendekatan kuantitatif. Jadi yang kualitatif di awal tadi ya requirement gathering, dan di sini nanti ada tahapannya adalah peran kuantitatif, kita menyebar kuesioner untuk mereka menjawab instrumen PSSUK tersebut. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di dalam slide ya, metode pengembangan sistem itu masuk dalam pendekatan penelitian action atau tindakan, action research teman-teman ya. Jadi action research karena kita terlibat langsung dalam pengembangan sistem dan mencarikan solusi, kemudian nanti kita coba mengkonfirmasi di akhirnya apakah sudah sesuai dengan requirement gathering yang sudah kita dapatkan apa belum gitu. Itu penjelasannya teman-teman. Nah, perlu dipahami ketika mendeskripsikan metodologi penelitian atau metode penelitian ini, bagian metode penelitian, teman-teman sebaiknya menjelaskan tahap demi tahapnya ya. Jadi misalkan kita bicara metode waterfall, kayak waterfallnya kita jelaskan mulai dari requirement gatheringnya, analisis kebutuhan, kita deskripsikan. Kalau misalkan memang ada pendekatan wawancara, kita lihat wawancaranya, siapa wawancaranya gitu ya, kita jelaskan juga di sana. Desain sistem, kemudian sampai dengan implementasi, pengujian juga ya, kemudian juga penerapan. Itu jelaskan semuanya ya. Nah, kemudian baru lanjutnya di bagian teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teman-teman perlu pahami teknik pengumpulan data itu bukan hanya menyebutkan data primer, data sekunder, tidak cukup sampai di situ. Teknik itu artinya teman-teman diminta untuk melihat cara mengumpulkannya apa. Ya oke, data primer, ada data sekunder. Caranya bagaimana? Apakah melalui kuesioner, apakah melalui wawancara, atau FGD gitu ya, atau observasi. Nah, itu dijelaskan di situ teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai bicarakan misalkan datanya data primer, data sekunder gitu ya, teman-teman jelaskan bahwa dalam proses pengumpulan datanya kita menggunakan pendekatan wawancara atau kita menggunakan pendekatan penyebaran kuesioner ya, survei gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian karena ini di bagian ketentuannya adalah menggabungkan antara teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, maka teman-teman selanjutnya adalah menjelaskan instrumen penelitian yang digunakan. Karena di dalam penelitian ini saya menggunakan PSSUK sebagai instrumen untuk mengukur atau mengevaluasi sistem yang ada, ya, mengukur evaluasi kegunaan dari sistem yang baru dibuat tadi ya, sudah dibuat. Kita menggunakan PSSUK, maka di sini saya jelaskan instrumen tersebut ya. Seperti apa instrumennya? Misalkan saya jelaskan di sini dalam instrumen PSSUK itu ada overall satisfaction, kepuasan keseluruhan, system usefulness, ada information quality, ada interface quality antarmuka ya. Saya jelaskan juga misalkan ada skala penelitian yang menggunakan skala Likert ya, 1 sampai dengan 7 ya. Itu dijelaskan di dalam bagian instrumen penelitian. Nah, idealnya nanti teman-teman lampirkan juga format instrumen kuesionernya ya. Jadi pertanyaannya apa saja gitu ya, setiap itemnya itu sangat lebih baik dan sangat lebih lengkap. Oke, itu penjelasan berkaitan dengan contoh dari tugas 3 teman-teman ya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Nah, nanti daftar pustakanya teman-teman tambahkan juga di dalam menuliskan metode penelitian ini pasti teman-teman mengacu ya beberapa penelitian yang ada. Misalkan kalau sini saya menggunakan Peswall ya, ada Plano, Parks dan Ivanka. Ini saya masukkan ke dalam studi literatur yang belum ada tadinya, jadi kita tambahkan. Ya, lengkapi di sini teman-teman semuanya ya. Oke, itu
Silakan jika ada yang tanyakan teman-teman. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Yang sudah mengumpulkan tugas 3, boleh angkat tangan. Mas Yusuf sudah. Amalia Harikus sudah. Bima Sastrawan, Stofan, Siti Nur, ada yang sudah mengumpulkan di sini? Belum Pak saya. Stofan belum. Oke, Mas Bima sudah. Saya sudah Pak. Oh, sudah. Oke. Yang selain Mas Bima ada yang sudah? Si revisi yang Pak kasih baru saya lihat. Oh iya. Saya baru sempat koreksi tadi ya. Mas Bima, oke, sudah, nanti kita bahas ya Mas Bima. Yang lain Mas Yusuf belum ya? Amali Harikus belum. Mas Yusuf belum. Oke, Amali Harikus sudah. Halo Mbak Amalia Harikus. Mbak Siti Nur sudah? Suaranya nggak ada, Mbak. Saya coba cek nih ya. Yang sudah saya bahas aja sih. Oke, ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4, sudah 4. Berarti masih belum ada tambah. Jadi ada dari Bima, Mas Bima, Mas Anggara, Bilal, sama Valentinus Mega ya. Oke. Ada yang tanyakan teman-teman mengenai tugas ini? Saya coba share ya. Punyanya siapa nih? Mas Bima ya, Bima. Oke. Mas Bima mana ya? Oke. Oke, Mas Bima, ada yang tanyakan dengan proposal yang sudah dibuat di bab 3-nya? Di sini ada beberapa komentar dari saya. Untuk di metode belajarnya kan sudah dijelasin sama Bapak tadi, sudah masuk saya Pak, tinggal direvisi aja. Oke. Cuman di sini Pak, saya mau bertanya. Silakan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang bagian bawah, kenapa? Nah di sini berarti di sini saya harus nyantumin kuesionernya seperti gimana gitu berarti Pak? Maksudnya kuesioner seperti gimana? Bentuknya? Kan di sini isi instrumen penelitian mesti jelas, misalnya menggunakan kuesioner, Anda buatkan instrumen kuesionernya. Nah yang ini Pak, instrumen kuesionernya itu yang bagaimana Pak? Oh iya. Jadi gini Mas Bima, ketika kita melakukan penelitian kan kita akan mengumpulkan data ya kan. Nah, untuk mengumpulkan data itu kita butuh instrumen kuesioner. Ya, salah satunya pendekatan kalau kuantitatif instrumen kuesioner tadi. Nah, bentuknya instrumen kuesioner seperti apa? Ya kan, kalau kita dapat kuesioner kan ada pertanyaan-pertanyaannya teman ya. Pertanyaan-pertanyaan itu bentuknya bagaimana? Nah, kita bisa mengadopsi penelitian yang ada sebelumnya untuk kita gunakan. Nah, contohnya tadi yang saya share berkaitan dengan rancang bangun sistem ini saya menggunakan instrumen PSSUKI ya. Nggak harus ini ya Mas Bima, banyak pendekatan untuk mengukur usability, misalkan SUS gitu ya, atau yang saya gunakan di sini adalah PSSUKI contohnya.
Jadi PSSUKI ini sudah ada instrumennya, pertanyaan-pertanyaannya. Ada sejumlah pertanyaan yang memang tersedia, itu yang tinggal diacu, kemudian dimodifikasi sesuai dengan konteks penelitiannya. Misalkan kalau memang penelitian yang mau kita tanyakan adalah berkaitan dengan sistem X gitu ya, maka kita ganti jadi sistem X gitu. Jangan apa adanya gitu dari penelitian sebelumnya. Nah, ini tinggal Mas Bima tentukan mau pakai apa dalam menggunakan responden kuesionernya ini ya. Ya. Ini tujuannya untuk mengukur apa Mas Bima kuesionernya ini? Ukur kayak kepuasan dari pihak keamanan dan lapangan seperti itu Pak, dari pengalihan dari log manual ke logbook digital kayak gitu. Mungkin Apa dilihat sih perubahan yang didapat seperti itu? mungkin diukur ya, bisa juga mengukurnya mungkin lebih sederhana. Mas Bima bisa mengukur ininya kegunaannya, usability-nya ya. Nah, nanti Mas Bima cari saja instrumen-instrumen dalam mengukur usability dari suatu sistem ya. Tadi contohnya di contoh di proposal yang saya buat itu kan PSSUKI. Kalau misalkan ada yang lain juga ada SUS ya, System Usability Scale, itu juga ada. Metode perhitungannya berbeda-beda ya, nanti dilihat cara menghitungnya gitu Mas ya. Oke, ada masih yang perlu ditanyakan Mas Bima? Nah, saya coba mencoba mendeskripsikan ya hasil review saya punya Mas Bima nih sebagai bisa juga nanti buat refleksi buat proposal teman-teman yang lain ya. Jadi penelitian ini Mas Bima ini kan pendekatannya ingin mengembangkan satu sistem ya, sistem untuk mencatat catat logbook ya, logbook peminjaman kendaraan, betul ya Mas Bima ya? Ya, ini logbook kendaraan. Nah, sistem logbook pencatatan kendaraan ini atau sistem logbook peminjaman kendaraan ini dikembangkan menggunakan pendekatan metodologinya adalah user centered design ya. Nah, Mas Bima cari tahu nih metodologi user centered design ini tahapannya apa saja, karena dia seperti halnya metode waterfall ya atau yang lainnya, dia punya tahapan. Jadi metodologi itu sebenarnya kumpulan daripada metode-metode ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, Mas Bima jelaskan tuh, diurai, jelaskan tahapannya atau apa ya, misalkan tahapan desainnya, jelaskan seperti apa desainnya, bagaimana mendesainnya gitu ya, itu jelaskan satu persatu ya. Nanti sampai dengan tahapan misalkan pengujian. Nah, di pengujian itu Mas Bima jelaskan dalam pengujiannya menggunakan pendekatan atau teknik instrumen PSSUKI misalkan, atau menggunakan sistem usability scale. Nah, itu dituliskan di sana ya. Seperti yang saya contohkan di sini Mas Bima ya, dan teman-teman yang lain. Jadi di sini tahapan-tahapannya dijelaskan ya. Digambarkan juga nih tahapannya ya, biar orang yang membaca proposalnya Mas Bima itu bisa paham bahwa metodenya seperti ini tahapannya, di setiap tahapannya apa saja, jadi itu bisa tergambar. Jadi metodologi penelitian itu penting teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung dengan ada metode penelitian, berarti metode penelitiannya belum betul ya. Jadi pastikan bahwa metode penelitian itu sudah bisa menjawab dan menggambarkan tahapan-tahapan yang teman-teman akan lakukan dalam penelitiannya ya. Misalkan kayak ini nih, kita menggunakan waterfall, kita udah tahu nih tahapan awal, kita mulai dulu nih requirement gathering, kemudian sistem design, kedua implementasi, kemudian keempat integrasi testing, kelima deployment. Nah, itu kita udah tahu gambarannya, ini dan apa saja yang dilakukannya kita jelaskan sini ya. Sehingga jika kita nanti melakukan implementasi penelitian tersebut, maka kita sudah bisa melaksanakannya secara operasionalisasi dengan baik. Itu ya Mas Bima. Oke, kemudian Pak, izin menyela sebentar. ya silakan Mas Bima. Kan di bagian
ini berarti saya kan menjelaskan dari user centric design-nya, dari tahap awalnya, gimana membuat tampilan awal, loginnya atau gimana, sampai penggunaannya, berarti seperti itu Pak ya? Coba Mas Bima cari tahu di internet tahapan dalam user centered design. Coba cari, googling di Google. Ada tahapan apa saja di situ, UCD. Sudah ketemu? Sudah. Apa saja tahapannya? Di sini di menentukan konteks penggunaan, pasti the context of use. Yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna. Setelah itu membuat solusi desain. Yang keempat, mengevaluasi desain. Empat aja Pak di sini Pak. Ada 4 tahapan kan ya? Itu digambarkan Ya. Mas Bima. Jadi dalam menspesifikasikan konteks penggunaannya seperti apa, itu jabarkan. Kemudian spesifikasi requirement-nya bagaimana gitu ya. Kemudian desain solusinya seperti apa. Jadi desain solusi ini adalah desain menggunakan Figma-nya ya, Mas Bima ya, yang mau dibuat seperti apa gambaran sistemnya. Baru nanti keempatnya adalah evaluasi desain. Nah, evaluasi menggunakan apa? Jelaskan di situ. Evaluasinya menggunakan PSSUKI misalkan untuk mengukur usability-nya, atau misalkan menggunakan SUS. Jelaskan di bagian tersebut. Itu Mas Bima tahapannya ya. Bisa dipahami atau masih ada yang ingin tanyakan? Silakan Mas Bima. Sudah Pak. Oke. Baru saya ada gambaran lagi. Oke, itu kemudian nah ini teknik pengumpulan data ya. Tadi saya sudah singgung ya. Ini dijelaskan tekniknya menggunakan apa ya? Kuesioner ya, ini sudah betul ya, metode kuesioner ya. Tapi jangan menggunakan kuis, jadi kuis jadi keseakan kayak apa ya? Kuis ya, itu saja kuesioner lah ya, jangan kuis ya, kuesioner. Nah, kuesioner dituliskan kemudian dijabarkan kuesionernya apa gitu ya. Kemudian mungkin juga dijelaskan skala Likert sudah bagus, ini sudah betul gitu ya. Skalanya sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju gitu ya. Nanti tinggal ditetapkan saja menggunakan pendekatan instrumen ini, instrumen yang digunakan instrumen apa, misalkan PSSUKI atau SUS gitu ya, atau yang lainnya. Nah, kemudian ini ada observasi. Nah, apakah memang observasi ini dilakukan apa tidak? Ya, kalau memang dilakukan, nanti jelaskan apa yang dilakukan observasinya. Ya, jadi tidak hanya sekedar menuangkan semua bagian gitu teman-teman ya, atau Mas Bima yang lainnya juga, tapi pastikan bahwa memang item tersebut digunakan dalam penelitian ini ya. Apakah observasi, apakah wawancara, itu diperjelas ya. Nah, ini juga instrumen penelitian nih. Instrumen penelitian ini tadi yang terkait dengan kuesionernya teman-teman ya, Mas Bima ya, kuesionernya dijabarkan, poin-poin pertanyaannya apa, kalau bisa mungkin sekaligus dalam bentuk struktur pertanyaannya. Itu ya, saya coba tunjukkan ada satu tadi saya cek yang sampai dengan instrumen pertanyaannya. Ini ya Mas Bilal bukan ya? Nah, ini nih. Ya, ini instrumen pertanyaannya seperti ini nih. Contohnya ya, teman-teman yang lain ya. Jadi kita buatkan kuesioner pertanyaannya. Bahkan ini sampai lengkap ya. Pengantarnya gitu ya, petunjuk pengisian, bagian identitas responden. Nah, ini pertanyaan kuesionernya, ini skala Likert ya, sebelum mereka checklist gitu ya. Untuk misalkan dia menggunakan, kalau di sini masih dia menggunakan teori kalau tidak salah Dillon-Macklen ya, Dillon-Macklen, untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem yang diterapkan ya. Jadi dilihat dari aspek kualitas sistem ya. Ini variabel teman-teman ya, variabel kualitas sistem. Untuk mengukur variabel kualitas sistem butuh indikator teman-teman ya. Apa saja indikatornya? Ini ada 5 ya, 5 indikator. Jadi teman-teman menentukan indikator ini pun tidak sembarangan ya.
teman-teman bisa mengadopsi dari teori yang ada di awal ya. Tinggal sesuaikan saja dengan sistemnya. Misalkan sistem informasi apa gitu ya. Kemudian kualitas informasi di sini ada, dia juga ada indikator-indikatornya. Jadi yang diisi itu indikatornya saja. Jadi sebenarnya ini checklist ini nggak perlu nih ya, karena yang instrumen responden hanya mengisi di bagian indikator-indikatornya ini ya. Kemudian ada kualitas layanan yang isi, ada indikator staf IT merespon dengan cepat, staf IT memiliki kompetensi skill teknis yang memadai, bantuan penggunaan sistem mudah diakses, gangguan masalah sistem diselesaikan dengan waktu yang wajar. Ini kita tinggal adopsi saja ya, kita adopsi bagian daripada instrumen penelitian yang akan kita gunakan untuk mengambil data, mengumpulkan data. Oke, itu ya, sampai dengan bagian akhir nih. Masing-masing variabel ada indikatornya ya. Jadi indikator-indikator ini yang harus dijawab oleh responden. Oke. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk menentukan sampelnya ya. Berapa jumlah sampel yang mau diambil ya. Nanti pakai pendekatan apa mengambil jumlah sampel tersebut ya. Di sini kalau nggak salah sudah ada juga deh. Bahkan sudah ada ini metode analisis data ini nanti ya di bab 4 ya. Ini kelebihan. Oh, nggak ada di sini. Ada yang sudah ada. Saya coba tunjukkan mana ya. Punya Mas Putu Anggara apa ya? Mana belum ada. Belum ada. Oke, ini kan. Nah, yang di Word kayaknya deh. Nah, ini dia Valentinus. Banyak Valentinus Mega. Saya coba share ya. Valentinus Mega hadir ya. Oke. Nah, teman-teman tentukan sampelnya berapa banyak. Ini penting ya, karena kan kita nggak mungkin meminta semua populasi yang ada ya, cuma banyak sekali. Kita ambil sampel. Nah, bagaimana tentukan sampelnya? Di materi ada pembahasannya teman-teman ya. Di sini salah satu contoh saja yang menggunakan pendekatan rumus Slovin ya. Rumusnya ya seperti ini, N sama dengan N besar dibagi 1 plus N dalam kurung E pangkat 2 ya. Jadi contohnya misalkan jumlah penggunanya ada 178 juta orang, maka dibagi 1 plus 178 juta dikalikan E. Nah, E-nya itu adalah error, margin errornya ya, kita mau ambil tingkat kepercayaannya berapa persen. Misalkan kita ambil errornya 5% lah ya, maka kita kalikan dengan 0,05 pangkat 2 ya. Ini sebagai pembagi, kemudian kita bulatkan menjadi sekitar 400 responden. Nah, jadi ketika kita mau memastikan bahwa jumlah responden sudah cukup apa belum ya, berdasarkan basis data, berdasarkan basis yang sudah kita tentukan menggunakan pendekatan salah satu misalkan rumus Slovin gitu ya. Nah, biasanya juga selain 400 ini ditambahkan, ketentuannya bisa ditambahkan dengan 10% untuk mengantisipasi ya ketika datanya tidak lengkap, isiannya tidak lengkap ya, dan kita perlu drop. Biasanya kan kita mengumpulkan 400, belum tentu 400 terisi semua jawabannya ya, atau ada yang error gitu ya, maka kita harus eliminasi responden tersebut, sehingga kita perlu mengganti baru lagi. Agar tidak perlu mengganti lagi, maka kita perlu spare jumlah tertentu untuk nanti memastikan bahwa ketentuan 400 responden terpenuhi gitu. Gitu teman-teman. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Berarti Mas Yusuf belum ya? Mas Yusuf gimana? Sudah sampai mana bab 3-nya? Mas Taufan?
Siti Ya, Nur, Pak. Proses pekerjaan ini Pak. ada kendala Mas Topan? Yusuf instrumen apa tadi wawancaranya Pak. Ya, oke. Jadi nanti wawancara juga silakan dibuat instrumennya, nggak apa-apa ya. Kalau wawancara sih bebas ya, tergantung kebutuhan. Tapi nanti kan Mas Topan sudah baca pedoman yang di buku pedoman yang disediakan oleh UT, itu kan ada panduannya gitu ya. Itu tentuin itu jadikan pedoman saja, acuan. Jadi misalkan kalau kita mau menanyakan sesuatu, paling tidak misalkan kita lihat karakteristiknya seperti apa pertanyaannya. Apakah misalkan pertanyaannya memang sensitif ya, kadang-kadang misalkan kita menanyakan berapa usia Anda gitu ya. Nah itu kan biasanya orang sensitif ya. Nah caranya misalkan kita tentukan aja rank gitu ya, apakah usia Anda antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun misalkan. Nah itu orang cenderung akan mau menjawab itu. Tapi kalau misalkan fix angka gitu misalnya, mereka enggan menjawab gitu. Nah itu karakteristik pertanyaan-pertanyaannya perlu disesuaikan ya, untuk memudahkan kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat dan sesuai. Itu Mas Topan ya. Oke, Siap Pak. Mas Yusuf, Mbak Siti Nur, Amali Harikus, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas 3? Ada? Aman ya, silahkan disubmit segera ya. Kalau tidak salah deadline-nya tanggal berapa? 24 ya? Betul, 24. Coba cek ya, 24 kayaknya. 25 Mei ya. Tapi saya harapkan teman-teman sudah mensubmit sebelum itu ya, karena kalau misalkan lebih awal kan ketika ada review, teman-teman masih bisa ada kesempatan untuk perbaiki ya. Kayak kemarin ada perpanjangan waktu tuh, ada beberapa juga yang mensubmit ulang ya, alhamdulillah mungkin ada peningkatan nilainya ya jadinya. Oke. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang tanyakan, boleh dibuka kameranya, saya ingin ngambil gambar sekaligus nanti saya mau absensi dulu juga, presensi juga ya. Silakan, mungkin yang ada kameranya bisa diaktifkan kameranya. Saya mau ambil screenshot. Oke, saya ambil gambar dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya presensi dulu ya. Sebentar, teman-teman. Sesi 6. Oke, ini ada Sarah, Siti Nur. Siti Nur ada ya? Oke, Siti Nur ada. Muhammad Rifani, Lumia Thomas, Risma, Bilal Aditya, Muhammad Yusuf. Yusuf ada ya? Ada. Nah, oke. Yusuf. Valentinus Mega, Amalia Harikus. Harikus ada ya? Alexander, Iputu Bima, ada ya Iputu Bima. Taufan, nama Taufan ada ya? Ada Pak. Oke, Saldi tidak ada, Putu Anggara tidak ada. Iputu Anggara ada? Iputu Anggara? Ada ya? Oke, selebihnya Alfa.
Oke, sebentar. Silakan jika yang ditanyakan, teman-teman. Belum ada Pak. Ada. Oke, ya, sebentar saya simpan dulu nih, record dulu. Nanti record ini bisa teman-teman simak juga recordingnya. Oke, baik, kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan web kita yang ketiga ini. Nanti di web keempat teman-teman sudah semua selesai berarti ya, sampai bab 4. Jadi kita akan bahas saja satu persatu. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya bisa hadir, karena nanti ada masih jeda waktu untuk bisa merevisi ketika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih semua atas atensinya. Sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan juga tugas-tugas yang harus dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.